Football is coming home. Begitu kalau kata para pendukung timnas Inggris ya. Setiap ada event Piala Dunia atau Piala Eropa, pokoknya pasti mereka bersemangat mengatakan football is coming home. Tapi sayangnya sejak tahun 1966 Inggris belum berhasil menjadi juara Piala Dunia kembali ya sayangnya. Apakah tahun ini? Kita tidak tahu, bisa jadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan babak 32 besar antara Inggris melawan Democratic Republic Kongo, atau kita singkatnya Kongo aja deh. Saya kalau Democratic Republic Kongo kepanjangan, kita Kongo aja ya, sepakat ya. Oke. Jadi sekarang ini Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase menegangkan, yaitu fase 32 besar, di mana di babak ini dari 32 tim saling beradu. Yang kalah maka mereka pulang ke negaranya masing-masing, sementara kalau yang menang melaju ke babak berikutnya hingga nanti akhirnya berjuang di partai final ya, memperebutkan topi FIFA Piala Dunia, ya kan. Nah, kali ini kita akan bahas pertandingan mengenai timnas Inggris. Nah, timnas Inggris ini cukup banyak ya di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan bahas pertandingan timnas Inggris melawan Kongo atau Republik Demokratik Kongo ya. Nah, kalau di atas kertas, memang Inggris ini pasti menjadi favorit ya. Pasti semua udah tahu banyak sekali pemain-pemain yang jebolan Premier League ya, pemain Liga Inggris tuh yang dipanggil ke timnas Inggris di Piala Dunia 2026 ini. Nah, tapi kita juga mesti ingat bahwa sejarah Piala Dunia itu selalu membuktikan bahwa tim unggulan termasuk Inggris ini bisa saja secara tak terduga tersingkir jika mereka lengah gitu dalam pertandingan-pertandingan mereka. Nah, kita akan bahas mengenai Inggris dulu ya. Oke. Jadi, timnas Inggris ini datang ke babak 32 besar sebagai juara grup L. L London. Nah, jadi kayak pas ya, L London. Jadi meskipun Inggris berhasil finish di urutan pertama klasemen, tapi performa dari timnas Inggris sebenarnya belum terlalu meyakinkan. Tim yang bertajuk T-Lions ini memang sebelumnya menang atas Panama dan Kroasia, tapi sempat ditahan imbang Ghana. Padahal kalau kita lihat peserta yang ada di grup L, seharusnya Inggris bisa meraih kemenangan dari 3 pertandingan yang dijalaninya ya, tapi ternyata hanya bisa 2 kali menang dan sekali imbang. Ya. Banyak pengamat yang melihat bahwa timnas Inggris ini permainannya menjadi kurang tajam ya kalau menghadapi tim-tim yang memakai strategi pertahanan rapat. Nah, jadi itu menjadi tugas bagi pelatih Inggris, yaitu Thomas Tuchel ya, untuk memperbaiki kreativitas lini serangan mereka sehingga bisa lebih solid, terutama dari aliran bola dari tengah menuju ke depan gitu. Nah, kalau di sisi lain Kongo ini bisa dibilang menjadi salah satu cerita menarik di Piala Dunia 2026 ini ya, karena mereka lolos ke babak gugur atau 32 besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah sebelumnya mengalahkan Uzbekistan 3-1 pada laga hidup dan mati. Nah, keberhasilan itu juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Afrika yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Jadi ada juga Maroko juga tampil luar biasa ya sepanjang turnamen. Jadi mungkin kedepannya bisa jadi, mungkin kalau untuk kompetisi tetap kiblatnya ke Eropa, tapi kalau tim nasional mungkin kekuatan udah mulai bergeser ke Afrika ya, tim Afrika itu. Nah, kalau kita ngeliat dari kualitas pemain, timnas Inggris ini memiliki banyak bintang kelas dunia ya. Ya, terutama kalau saya sebut nama Harry Kane ya, itu dia tetap menjadi tumpuan lini utama timnas Inggris di lini depan. Dan kini si Harry Kane ini sudah mencetak prestasi sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia. Di belakangnya ada nama Jude Bellingham yang mampu mengatur sektor permainan. Sementara ada Bukayo Saka,
ada Noni Madueke dan Phil Foden yang siap memberi ancaman dari kedua sisi lapangan. Nah, itu tadi beberapa nama pemain inti Inggris ya, yang pemain yang memiliki peranan penting di timnas Inggris. Ya. Nah, tapi Kongo juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Nah, mereka tuh punya Yaone Wissa yang tampil tajam sepanjang turnamen hingga saat ini. Lalu ada Sedik Bakambu, ada Kapten Kensel Mbemba, terus ada Aaron Wan-Bissaka, ya, mantan pemain MU kalau salah, yang justru lahir di London dan kini membela Kongo. Nah, Wan-Bissaka ini tentu sangat memahami karakter sepak bola Inggris karena dia sendiri kan bermain di Liga Inggris ya atau Premier League ya. Jadi otomatis informasi dari Wan-Bissaka ini bisa jadi masukan dalam penyusunan strategi oleh pelatih Kongo dalam menghadapi Inggris ya. Nah, dari sisi taktik pertandingan ini diperkirakan akan berjalan cukup menarik karena Inggris sampai pasti akan menguasai bola sejak awal ya, dan mereka memiliki rata penguasaan bola lebih dari 65% selama fase grup. Sebaliknya Kongo itu kemungkinan bermain lebih menunggu dengan 5 back ya, lalu mengandalkan kecepatan serangan balik melalui Wissa dan Bakambu ya. Nah, strategi seperti inilah yang sudah beberapa kali berhasil menyulitkan lawan-lawannya sepanjang turnamen. Nah, satu hal yang diperhatikan adalah mental di fase gugur ya. Noni Madueke mengungkapkan bahwa seluruh pemain Inggris sudah berlatih menghadapi kemungkinan adu penalti. Wah, berarti bisa jadi nih kayak Jerman sama Belanda tadi, jadi adu penalti lagi nih. Nah, tentunya Inggris tidak ingin mengulang kembali kenangan trauma nyamuk trauma di babak knockout. Persiapan mental dianggap sama pentingnya dengan kualitas permainan. Itu. Dan meski menjadi favorit, pelatih Inggris Thomas Tuchel mengingatkan bahwa Kongo adalah lawan yang sangat berbahaya. Mereka bisa tampil disiplin saat bertahan dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ya. Dan kunci kemenangan Inggris tampaknya ada pada kecepatan sirkulasi bola. Jika pemain Inggris ini mampu maaf, ada nyamuk mencetak jika mereka mampu mencetak lebih banyak gol atau mencetak gol terlebih dahulu, maka ruangan permainan akan semakin terbuka. Tapi jika pertandingan berlangsung imbang hingga babak kedua, tekanan pasti akan berbalik ke arah timnas Inggris. Sementara Kongo akan semakin percaya diri. Gitu. Bahkan Kongo bisa dibilang tampil tanpa beban ya dibandingkan Inggris ya. Ya, kalau prediksi saya, sepertinya Inggris memiliki kualitas yang lebih baik untuk lolos. Namun kemungkinan pertandingan tidak akan berlangsung mudah. Ngamuk. Tidak mudah. Prediksi skor mungkin hanya tipis ya, kemenangan tipis gitu. Dan saya memperkirakan sih pencetak golnya adalah Harry Kane ya, atau Jude Bellingham. Gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Inggris bakal melaju mulus ke babak 16 besar, menyusul tim-tim lainnya nanti, atau justru Kongo yang menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 dengan menyingkirkan Inggris? Nah, tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dan analisis Piala Dunia 2026 berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat selalu, tetap sukses, sehat, bahagia, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.